Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Atap bangunan pasar tradisional di Pekalongan mendadak roboh. Pedagang dan pembeli lari menyelamatkan diri. Ditemukan pelanggaran pemilu, sejumlah TPS di Jawa Tengah gelar pemungutan suara ulang. 7 petugas KPPS dan keamanan di Jawa Tengah meninggal dunia dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi pada 14 Februari 2024. Sejumlah TPS di Jawa Tengah menggelar pemilu ulang karena terjadi pelanggaran saat pemungutan suara di TPS. Sayangnya dalam pemilu ulang minat warga untuk menggunakan hak suaranya menurun dibandingkan 14 Februari lalu. Tempat pemungutan suara 15 di Desa Panerukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal menggelar pemungutan suara ulang Capres-Cawapres pada hari Minggu pagi. Ada 283 warga yang masuk dalam DPT yang kembali mendapatkan undangan pemilih. Pemungutan suara ulang di TPS ini karena ada satu pemilih dari kota Depok, Jawa Barat yang diperbolehkan menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Capres-Cawapres dengan hanya menggunakan KTP tanpa menyertakan surat DPTB yang melanggar aturan pemilu. Karena ada pemilih yang tidak beralamat Desa Penarukan, yaitu beralamat KTP Kota Depok, sudah tidak bawa daftar pemilih tambahan, milik di sini dan dilayani dengan satu surat suara, yaitu surat-suara Pilpres. Padahal sesuai dengan aturan PKPU, dan kalau kemudian KTP tidak beralamat di sini, sesuai dengan desa yang bersangkutan itu kan tidak boleh memilih kecuali dia membawa DPTB. Di waktu yang sama, pemungutan suara ulang juga digelar di TPS 01 Desa Pandean, Rembang. Pemungutan suara ulang digelar karena ada pemilih pindahan yang diberi jenis surat suara lebih. Bukan diberikan surat suara presiden dan DPD saja sesuai aturan, namun pemilih itu diberikan ke 5 jenis surat suara, sehingga pemungutan suara untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten terpaksa diulang. TPS 1 Pandean kita mengulang di 3 jenis pemilihan, DPRD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Permasalahannya apa, Pak? Ada jadi kalau dari rekomendasi teman-teman pengawas ada pemilih, bidang pemilih ya, yang kelebihan kita berikan surat suara. Sayangnya dalam pemungutan suara ulang, jumlah partisipasi warga menurun dibanding pemungutan suara tanggal 14 Februari lalu. Meski sudah dibuka selama 2 jam lebih, baru 23 pemilih yang datang. Padahal jumlah DPT di TPS ini mencapai 272 orang. Selain di TPS 01 Pandean, ada 2 TPS lain di Desa Pelawangan Keragan dan 1 TPS di Desa Narukan Keragan yang menggelar PSU karena ada pemilih dari luar kota yang hanya memakai KTP tanpa DPTB. Di Boyolali ada 4 TPS yang menggelar pemungutan suara ulang pada hari Minggu kemarin. Keempat TPS adalah TPS 16 Desa Karanggeneng, Kecamatan Boyolali Kota, TPS 07 Desa Mojolegi, Kecamatan Teras, TPS 02 Desa Kedung Lengkong, Kecamatan Simo, serta TPS 13 Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Boyolali. 3 dari 4 TPS ditemukan warga diperbolehkan mencoblos dengan hanya memakai KTP, padahal bukan DPT dan tidak membuat surat DPTB. Tindakan itu melanggar hukum sehingga Bawaslu memutuskan untuk melakukan pencoblosan ulang. Jadi seluruhnya dari 4 TPS itu disebabkan karena ada penduduk dari luar Kabupaten Boyolali yang tidak sempat mengurus pindah memilih sehingga tidak masuk di daftar DPTB dan diberi akses oleh KPPS sehingga tentu sebenarnya tidak mempunyai hak secara peraturan perundang-undangan. Maka kemudian menjadi penambahan orang yang tidak punya hak di TPS tersebut dan akhirnya dilakukan PSU. PSU yang digelar untuk TPS 16 Karanggeneng adalah Presiden dan DPD, TPS 07 Mojolegi, PSU Presiden, serta DPR RI. Lalu TPS 02 Kedung Lengkong dan TPS 13 Urut Sewu hanya menggelar PSU Presiden saja. Intinya kemarin itu ada pemilih
di luar DPT dan DPTB ya, dan dia dikategorikan sebagai DPK, padahal dia sebenarnya sudah masuk di DPT di tempat yang lainnya, seperti itu. Petugas KPPS juga dibina kembali sebelum PSU untuk menghindari kesalahan terulang. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, warga Demak yang menjadi korban banjir baru akan menggelar pemilu pada pekan depan. Terdata ada 114 TPS yang menggelar pemilu susulan. Hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi penanganan bencana banjir Demak di Pendopo Kudus Jumat lalu. Awalnya pemilu susulan untuk 108 TPS di 9 desa. Tetapi karena banjir meluas, jumlahnya bertambah menjadi 114 TPS di 10 desa. Bupati Demak berkoordinasi dengan KPU Demak untuk menggelar pemilu susulan pada 24 Februari 2024. Di 114 TPS terdata ada 27.000 DPT. Jika saat pemilu susulan nanti masih ada lokasi yang banjir, TPS akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Jumlah DPT-nya sekitar 27.000 terbaru. Insya Allah sesuai dengan peraturan yang ada, 10 hari, kita masih ada waktu 10 hari sekitar 24 Februari untuk diadakan pemilu susulan. Dan dari KPU kemarin kami koordinasikan di tanggal 14 Februari dari KPPS yang tidak bekerja saat pemungutan suara mendata para pengungsi, sehingga jika saat nanti masih tergenang kita bisa alihkan di TPS yang aman dari banjir. Di tengah pesta demokrasi, sejumlah orang malah kehilangan nyawa karena kelelahan mengawal pemilu. Di Jawa Tengah tercatat ada 7 petugas KPPS dan keamanan yang meninggal saat pemilu kemarin. Diduga karena kelelahan, Ketua KPPS TPS 7 Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali meninggal dunia. Ia adalah Didi Wahyudi. Usai bertugas, korban sempat dirawat di rumah sakit hingga 2 kali. Namun, kali kedua ke rumah sakit kondisinya cukup drop sampai dirawat di ruang ICU dan dipasangi alat ventilator. Sayangnya, nyawanya tidak tertolong. Kalau dari dokter sendiri bilang, Bapak ngempet sakit, gitu, seperti itu. Jadi ngempet sakit dengan kondisi yang seperti itu, kemudian jantung Bapak yang lemah, untuk pemompa darahnya ke tubuh juga kurang baik, jadi drop, kemudian sampai itu. Tapi Bapak juga sudah bilang, sudah sangat bangga, sudah sangat puas mensukseskan pemilu di 2024. Hingga tanggal 17 Februari lalu, ada 10 anggota KPPS di Boyolali yang sakit dan 1 petugas meninggal dunia. Pelaksanaan pemilu di Brebes juga menelan 4 nyawa petugas, yakni seorang ketua KPPS dan 3 petugas Linmas. Suratmo, 85 tahun, warga desa Cenang, Kecamatan Songgom; Muro, 65 tahun, warga desa Negla, Kecamatan Losari; Sukarto, 50 tahun, yang bertugas di TPS 30 Desa Wanatawang, Kecamatan Songgom; dan Casyanto, 61 tahun, dari desa Sukareja, Kecamatan Banjarharjo. Ketua KPU Brebes menyatakan kedua petugas Linmas yang meninggal dunia karena kelelahan usai menjaga penghitungan suara di TPS, sementara 2 lainnya karena sakit jantung. Adapun 3 orang Linmas lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Linmas ya, itu ada 2 orang. Kalau untuk KPPS itu sakit, 1 pada saat sedang bertugas. Yang sakit ini posisinya sekarang masih di RSUD. Tadi malam kita juga sudah jenguk ya. Untuk kesehatan itu kita biasanya udah ada BPJS-nya. Insya Allah juga ada santunan juga dari KPU juga ada santunan. Seorang petugas KPPS di Klaten juga dilaporkan meninggal dunia usai bertugas di TPS 04 Desa Karangturi Gantiwarno. Meski sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tidak tertolong. Dewi Indriani awalnya dibawa ke Puskesmas Gantiwarno, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro, Klaten. Namun korban meninggal pada Kamis dini hari. Almarhumah juga telah dimakamkan. Selain Dewi, Joko Basuki, seorang anggota KPPS di TPS 7 Desa Tegalrejo, Kecamatan Ceper, Klaten, juga meninggal dunia.
Almarhum yang bertugas menghitung suara di TPS hingga Kamis dini hari, sorenya mengeluh pusing dan dibawa ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Pedan. Namun nyawanya tak tertolong. Kini total 2 anggota KPPS di Kabupaten Klaten yang meninggal dunia. Yang bersangkutan kemarin menjalankan tugas pemungutan sampai dengan penghitungan suara selesai dan itu dalam keadaan sehat. Baru setelah itu almarhum ini kondur pulang dan baru kurang lebih jam 4 sore tadi kami mendengar berita tersebut. Kalau data yang masuk ada 2 yang meninggal di Kabupaten Klaten. Hingga hari Minggu, KPU mencatat total 57 orang petugas pemilu 2024 meninggal dunia. 29 diantaranya adalah petugas KPPS, 10 orang anggota Linmas, 9 orang saksi, 6 orang petugas pengamanan, 2 orang panitia pemungutan suara PPS, dan 1 orang anggota Badan Pengawas Pemilu. Mereka meninggal dalam rangkaian pelaksanaan pemilu di tanah air pada tanggal 14 Februari lalu. Tim Liputan melaporkan. Menekan korban jiwa akibat pemilu, petugas KPPS dan keamanan mendapat layanan pemeriksaan kesehatan gratis usai pemilu. Selain dicek tekanan darah, mereka juga diberikan vitamin hingga obat-obatan. Satu persatu para petugas PPS dan KPPS diperiksa kesehatannya oleh Bidokes Polres Pemalang. Pemeriksaan dilakukan karena banyak kasus tekanan darah yang naik karena kelelahan usai bertugas sejak pagi hingga dini hari keesokan harinya. Petugas memberikan vitamin dan obat serta menganjurkan petugas KPPS untuk beristirahat serta minum cukup air setelah bertugas. Perlaksana penghitungan itu dari jam 1:30 sampai sekitar jam 12 sampai jam 1 malam, jam 01 dini hari. Masih relatif lancar ya Pak, lancar, kendala ya seperti biasanya. Hanya mungkin karena ada sistem itu yang baru pakai aplikasi rekap itu yang malah membuat repot kendala. Ya karena kurang tidur ya Pak, kalau tidur akhirnya badan lemes, dan ya ginilah Pak, kayak kurang enak badan Pak. Hal serupa juga dilakukan tim Dokes Polda Jawa Tengah bersama Dokes Polrestabes Semarang. Mereka menyambangi sejumlah kantor kelurahan di Kota Semarang untuk memeriksa kesehatan petugas KPPS. Pemeriksaan juga dilakukan untuk personil pengamanan dari TNI, Polri, serta Linmas. Dari hasil pemeriksaan, mayoritas petugas KPPS mengalami dehidrasi serta kelelahan akibat lembur di hari pencoblosan. Petugas yang terdeteksi tekanan darahnya naik diberikan obat dan vitamin agar segera membaik. Layanan pengecekan kesehatan gratis dan suntik vitamin C untuk semua petugas pemilu baik dari TNI, Polri hingga masyarakat yang bertugas dalam pemilu 2024 juga dilakukan di wilayah Kabupaten Semarang. Menggunakan mobil layanan Dokes Polres Semarang berkeliling ke sejumlah kecamatan di Kabupaten Semarang. Petugas mengecek tekanan darah, detak jantung hingga saturasi oksigen, serta melakukan suntik vitamin C untuk memulihkan kondisi petugas yang kelelahan. Tim Liputan melaporkan.